Karena tadi pemasangan terakhir yang halus di bawah, yang kasarnya di atas. Sekarang kalau sudah sekitaran kurang lebih 20 hari biasanya nih semua posisi netral. Netral artinya tidak ada yang namanya tempat-tempat di mana dia harus bisa menyesuaikan. Harus dicek. Nah, ini caranya ditaruh. Tentunya jangan lupa di like, subscribe, tombol loncengnya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, seneng banget di kesempatan pagi hari ini. Cuaca sangat cerah sekali, insya Allah juga panas, tetap masih panas kawan. Tapi sekali lagi kawan, ini akan saya berikan sesuatu yang belum sama sekali kawan mungkin pernah tahu bagaimana Demang Jangkrik untuk memberikan baik itu review maupun kenaikan candi yang ketiga. Kenaikan candi yang ketiga ini posisinya nanti sudah di atas box, kira-kira kurang lebih sekitar 50 cm dari box. Jadi naik ke atas, namun tidak terlalu tinggi banget lah. Ya tinggi gitu, tapi tidak terlalu tinggi banget. Namun sebelum kawan, saya akan ajak untuk bagaimana cara merakitnya tray, nanti naikin candinya, apa yang harus dibersihkan, bagaimana caranya untuk menjadikan media jangkrik ini lebih leluasa dan insya Allah tetap cepat lebih gede. Nah, cara menaikkan candi ini kawan, ini harus ada fase-fase di mana candi yang ketiga ini jangkrik umur kisaran mulai dari 18, 19 atau 20 hari. Kali ini Demang Jangkrik yaitu umur di 19 hari yang akan dinaikkan candi yang ketiga. Namun sebelum saya ajak untuk trik ngerakit tray, nanti ngiris debok, buang-buang kotoran yang ada di box, nanti naikin candi, kawan jangan lupa sekali lagi tetap like, subscribe, dan tentunya tombol lonceng dinyalakan. Insya Allah komen-komen kawan akan segera dibalas oleh Demang Jangkrik. Ikuti terus Demang Jangkrik. Baik, ini kawan akan saya ajak, inilah jangkrik yang umur 19 hari. Ini belum saya kasih ini ya, makan. Ini masih posisinya masih begini. Ya ini nanti kalau sudah dikasih makan kawan, ini sudah dikasih makan, nanti taruh sini. Ini semua diganti nih, semua diganti. Debok-debok ini nanti diganti semua, kita bersihkan kawan ya. Kita bersihkan sampai bersih, sudah tidak ada lagi yang namanya media minum yang kita buat 2 hari atau ya 3 hari atau 2 hari yang lalu. Dah kita tumpuk jadi satu di sini, nanti posisinya bersih semua ya. Tapi ini kawan saya informasikan saja untuk ini bagaimana nanti caranya. Kalau udah tak kasih candi 3 nanti, terus tak kasih makan, kita semprot pakai air, udah nanti naik semua, dia akan makan semuanya. Namun apa yang kita persiapkan dulu kawan? Pertama kita harus menyiapkan yang namanya minumannya dulu. Ya, minumannya ini, ya ini ndak usah kita belah jadi 2 ya, karena sudah umur segini itu ndak usah. Kayak ini itu ndak usah. Tapi karena ini kemarin sudah buru-buru habis bepergian, nah ini saya sobek gini. Ini ndak perlu udah. Wow, cukup utuh saja, ndak apa-apa. Utuh seperti ini ndak apa-apa. Utuh. Nanti tinggal kita taruh-taruh lagi, kita naikkan seperti ini. Yang ketiga, nah kira-kira nanti segini lah kawan ya. Kira-kira segini. Baik, kita siapkan dulu bagaimana cara ngerakit traynya. Ayo ikuti terus Demang Jangkrik. Ini kawan harus tahu apa yang harus kita persiapkan untuk yang namanya ngiket tray nantinya supaya kuat tidak roboh. Karena kemarin juga ada yang menyampaikan kepada Demang Jangkrik, Pak, kenapa ini kok candi saya kok roboh, baru candi 2 padahal gitu. Ya mungkin karena iketannya ya kawan. Ini nanti kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini kawan. Kira-kira seperti ini ya. Ini harus kuat ini. Biarpun ini raffia, tapi harus kuat. Nah, ini nanti naruhnya bukan gini ya. Karena ini ada benjolannya ini? Pengikatnya yaitu bambu atau pring. Nah kalau gini, nah ini dia bisa ulak-ulik ini. Nah ulak-ulik, jadi harus penataannya harus gini, pelek. Dah, ini tidak bakalan roboh insya Allah. Selamanya Demang Jangkrik menggunakan sistem metode rakitan seperti ini, belum pernah Demang Jangkrik itu yang namanya ini hancur atau roboh gitu, ini belum pernah kawan. Baik, ini akan saya
langsung saya kasih tahu untuk tutorialnya kawan, biar kawan benar-benar tahu. Oh iya, ngerakitnya itu seperti itu. Ini kita siapkan dulu tadi yang namanya bambunya, kita rakit seperti ini. Oke, kita masukkan. Nah ini udah seukuran kira-kira tray berapa ya? 1 2 3 4 5 6. Ini udah di atas yaitu 12 tray. Nah, udah di atas 12 tray. Oke, caranya seperti ini kawan. Kita taruh di sini dulu. Ini harus jeli ya. Ini taruh, ini biarin ini dulu saja, biar ini begini. Ini penataannya kawan, tray itu ada yang namanya apa ya? Nek ini ya. Nek ini kan lurus nih. Ini lurus. Nah, ini lurus. Kalau ini lurus tapi ada kayak tempat lengkoknya. Ada tempat lengkoknya, ini kelihatan ya, agak lengkok lah, lebih pendek gitu. Nah, ini naruhnya ada di depan. Seperti ini kawan. Ini halus. Ini halus, ini kasar. Pertama kita taruh yang halus dulu. Yang halus dulu kita taruh bawah. Pelek seperti ini. Nah, ini posisinya ada di tengah. Nah, ini imbang, nggak bakalan ini guling atau roboh, itu nggak bakalan kawan. Masalahnya posisinya benar. 1 2 3 1 2 3. Ini semua total 7. Jadi yang 7 ini di tengah. Nah, ini penting kawan. Kalau kawan ini seandainya kok melenceng seperti ini, ya otomatis guling. Nah, kalau naruhnya miring pasti guling. Maka dari itu harus ada triknya kawan untuk mengetahui rakitannya biar kuat. Setelah ini kita taruh gini, nomor 2 lagi. Ini sama, ini juga ada ya, nomor 2. Karena ini kasar yang atas bawah, maka ini selanjutnya juga harus kasar. Nah, ini traynya saya sudah jelek ya, mohon maaf. Ini tray itu kok masih dipakai ya. Kemarin sudah saya kasih tahu semuanya, saya bilang gitu, bisnis itu bisa modalnya sedikit lah, tapi ya hasilnya yang oke gitu. Ini jangan sampai salah gitu ya. Nih biar cepet kawan semua kebeli yang namanya Pajero. Kata kawan saya yang ada di Lampung gitu, kapan ini beli Pajero ini katanya. Ya, ini yang kedua, karena ini halus. Yang pertama kasar ya, kasar. Nih yang kedua halus. Nah, halus. Yang ketiga kasar lagi. Ini posisi jangan gini ya. Ini kalau kamu posisinya kamu taruh sini, misalkan nggak di depan ini kawan, ini nggak di depan, ini nggak bakalan bisa. Ini nggak bakalan, ini seplek itu nggak bisa. Sebab cara wong Jawa kan yang ngarani ora jodoh. Nek ora jodoh iki digoning-goning iki wis geger. Angel. Nah, angel itu susah. Nah, ini selanjutnya ini tolong dicatat kawan yang ada di Palembang juga ya. Palembang ini catat, kemarin juga ada Palembang komplain kenapa saya juga roboh pak gitu. Nah ini nanti diingat-ingat. Karena tadi pemasangan terakhir yang halus di bawah ya, yang halus di bawah, yang kasarnya di atas. Sekarang gantian yang halusnya di atas. Ini pemasangan terakhir. Nah seperti ini. Ini tidak bakalan roboh kawan, tidak bakalan roboh karena penyesuaian pemasangannya itu benar. Nah setelah itu tadi ada ini apa, pengikat ini ya, pengikat ring ini taruh di atas. Di atas juga sama, di tengah-tengah ini diikatkan sini. Ini jangan sampai nggak kenceng ya. Terus tali yang dari sini kita tarik gini. Ini sekenceng mungkin tidak apa-apa, asalkan traynya kawan ini kaku, sudah dijemur seharian dengan kepanasan yang sangat panas sekali, ini sudah kaku, aman ini. Nah sampai tek gini ya, dah tinggal tali aja, tali 1 atau 2 silahkan, 1 2 lah. Oke. Alhamdulillah ini hasilnya kawan ya. Ini hasilnya. Oke. Nah ini seperti ini. Ini kawan akan saya ajak untuk ke kandang yang nantinya akan saya ya. Nah ini mau digini-ginikan pun ini tidak ada masalah. Ini tidak bakalan jobrol. Coba ini saya lepas ya. Aman karena ini sudah kuat, penaliannya sudah benar, cara penataannya baik dari sisi-sisinya ini sudah benar semua. Yuk ikuti terus Mas Jangkek sampai di kandang, sampai nanti Candi 3.
belum saya naikkan, kayaknya mungkin karena bawahnya ini kawan, bawahnya itu apa namanya, kelaras ya, bawahnya itu kelaras. Jadi kalau sudah sekitaran kurang lebih 20 hari biasanya nih ada yang agak menata lah, istilahnya ditata dikit lah gitu, enggak apa-apa. Tapi gini kawan, sebelum kita kasih tray candi yang ketiga ini, setelah kita bersihkan ini semua posisi netral artinya tidak ada debok atau seperti ini. Nah ini misalnya untuk tempat minum ini, sebelumnya kawan nanti dikasih candi yang ketiga ini jangan lupa kawan, ini harus kita tabur dulu ya, semuanya kita tabur tipis saja kawan. Nah tujuannya apa ini kawan? Tujuannya untuk apa coba? Kalau kita tabur tipis-tipis, dia kan ini pada bertaburan entah kemana, dalam arti posisinya dia berubah. Sebab gini kawan, jangkrik yang posisinya sudah umur 20 hari itu dia sudah tidak bisa yang namanya lalu lalang, artinya yang dari selatan ke utara, yang dari timur ke barat enggak. Sebab ini posisinya udah penuh. Ini dengan telur jangkrik 2,5 ons, ini satu box ini udah penuh. Jadi posisinya dia akan penyesuaian di tempat saja. Nah kalau kita tidak kasih makan secara merata, ini hanya sebagai pentaburan makan saja, biar dia penyesuaian dulu, tidak lari-lari untuk nyari di mana tempatnya dia harus cari makan. Ini setelah kita kasih taburan ini, baru candi yang ketiga kita pasang. Seperti apa cara pasangnya? Karena ini ada tempat makannya juga ini di sini ya, disiapkan dulu. Tunggu, ikuti terus Demang Jangkrik. Nah ini kalau kita pasang candi yang ketiga, jangan lupa ini harus kita siapkan dulu. Ini untuk makan di candi, ditaruh candi yang kedua. Ini harus ada, harus dikasih ini. Kalau nggak dikasih ini, nah terus gimana dia nanti yang candi kedua dia cari makan? Dia akan susah cari makan. Makanya harus ada yang namanya tempat-tempat di mana dia harus bisa menyesuaikan tempat makanannya. Kita kasih dulu tempat makannya. Ini agak ada yang jelek tapi tidak apa-apa. Saking banyaknya kawan, saking banyaknya boxnya Demang Jangkrik. Jadi tempat makanan ini harus banyak sekali. Satu box ini kira-kira kalau triplek yang ini itu hampir setengah triplek ya, triplek utuh itu harus setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini nanti yang terakhir. Ini nanti 11. Nah ini sekarang kawan harus dicek. Nah ini caranya ditaruh di tengah, posisinya tengah bener. Nah yang ini atau yang mana nih, yang tengahnya udah pas apa belum, ini kita cek lagi. Kalau sekiranya masih kurang pas ya harus kita paskan dulu posisinya biar tepat. Nah, pasnya seberapa ya kira-kira ya. Baik, itu kurang ulon sedikit nih. Bentar kurang sedikit. Oh kena. Baik, ini setelah kita candi nih ya, ini kira-kira dari boxnya ini ya 50 cm lah ya. Ini banyak sekali kawan yang menanyakan, maaf Pak Demang, itu namanya dikasih candi naik itu kok nggak loncat ya? Saya bilang kepada kawan semuanya bahwa chemistry kita dengan hewan itu harus benar-benar dijaga, dalam arti bagaimana saat dia harus makan, bagaimana dia harus dikasih minum, kasih semprot, biar mereka tahu, oh jam segini saya minum, jam segini saya makan, jam segini saya disemprot. Jadi dia udah manggon, cara bahasa Jawanya itu udah manggon, udah terbiasa gitu kawan. Ini kurang betul yang sana ini, coba kurang kesini. Oke, nah ben porombo sidik, ben karo jembar, kasih makan lagi. Kenapa saya bilang cepat gede? Karena tempat makan dia, tempat makannya ini lebih banyak, artinya media tempat makannya dia lebih banyak, makanannya pun artinya ya banyak juga. Makanya dia tidak terlalu desek-desekan,
dan ini masih ada fase yang namanya nanti melungsungi lagi yang kedua, ketiga, keempat. Baik, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita siapkan yang namanya deboknya dulu. Kita kasih minum di samping ini semua, kasih minum nanti biar rata, biar bagus. Begini caranya candi yang harus kita persiapkan untuk candi yang ketiga, kira-kira seperti ini kawan ya. Jadi mau box 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya silahkan, enggak apa-apa. Sama seperti ini. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa. Ini kan ya, ini kita taruh gini. Ini ada yang pendek ditaruh bawah aja apa-apa. Sebanyak mungkin minuman itu sebanyak mungkin. Jangan wedi, ya, jangan wedi ngasih minuman. Udah kasih aja enggak apa-apa. Sela-selanya seperti ini, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ditunggu saja nanti kurang lebih ya sekitar 2 menit lah, paling 2 menit insya Allah udah naik ya, udah naik. Nah, ini sudah tahap akhir, bagaimana puncak daripada untuk tutorial konten bikin candi yang ketiga sudah akan segera saya akhiri. Dan kawan, saya minta untuk nyimak ya dari awal, cara bikin traynya, ngiketnya, cara membersihkannya dan semua. Ini terakhir kita tahap penyemprotan. Selalu harus ada yang namanya penyemprotan. Itu kok disemprot terus itu kenapa itu Pak Demang? Iya, karena semprotan ini akan sangat menjadikan suhu udara di dalam boxnya ini dia akan teratur. Baik itu seandainya misalkan temperatur 35, dia akan stabil di angka 35. Tapi kalau kita telat untuk semprotan ini, maka suhu di dalam box itu akan naik. Kalau naik berlebihan, maka yang ada dehidrasi. Dan ini semua harus kita lakukan seperti ini tuh sesering mungkin. Ini tidak hanya satu box ini saja, dan pagi hari ini Demang Jangkrik sudah menaikkan yaitu sebanyak 4 box, yaitu 3 candi semua. Bisa kawan lihat semuanya ya, yang sudah ini, yang sudah di candi semuanya. Nih, ini sudah naik, ini sudah hampir naik semua ya. Ini semua total 1 kilo telur jangkrik dengan 4 box yang ada di sini. Ya, itu kawan yang bisa saya lakukan di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana trik cara candi yang ketiga. Kawan, mohon maaf apabila mungkin ini terlalu ekstrim lah istilahnya, terlalu ekstrim naiknya itu, tapi ini aman. Ini sangat aman buat jangkrik, walaupun sudah naik di sini dia nggak akan lompat gitu. Karena kalau butuh lompat ke sini dia nggak dapat makan. Karena kalau nggak dapat makan dia akan kurus. Makanya dia nggak mau, tetap di sini. Dia ngikutin aja makanan ini. Harus lembut kawan, harus lembut ya. Kalau bisa selembut mungkin. Baik, ini yang bisa saya lakukan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan semua di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya jangan lupa selalu like, subscribe, dan tombol lonceng dinyalakan agar tidak ketinggalan edukasi-edukasi konten dari Demang Jangkrik. Akhirnya kru ada Ainun Fahmi, juga ada Demang Jangkrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demang Jangkrik.